Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fatihah Raisa Qanitul Haq dengan NIM 21010404018. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pembahasan morfologi proses afiksasi. Morfologi sendiri merupakan kajian linguistik dari mikrolinguistik. Sementara, untuk pengertian dari morfologi adalah bidang linguistik yang mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Sehingga dapat dikatakan bahwa morfologi merupakan bidang linguistik yang mengkaji tentang pembentukan tataran kata sehingga menjadi sebuah makna. Lalu ada pengertian afiksasi. Pengertian afiksasi merujuk pada suatu runtunan perubahan yang dilalui oleh proses dasar atau sebuah leksem, sehingga leksem itu menjadi kata. Leksem sendiri dapat diartikan sebagai bahan dasar pembentuk kata. Menurut Richard Nordquist pada tahun 2019 mengatakan bahwa leksem adalah hal fundamental dari leksikon atau kosakata sebuah bahasa. Setelah mengalami proses morfologi, leksem bisa saja berubah menjadi suatu kata. Contohnya begini. Rumah. Rumah merupakan leksem. Tapi pada kalimat orang itu sudah berumah tangga, rumah yang diberi awalan be akan berdiri menjadi sebuah kata. Lalu materi selanjutnya adalah proses afiksasi. Proses afiksasi mengacu pada bentuk afiksasi. Ditinjau dari aspek proses afiksasi bahasa Indonesia ada dua jenis proses afiksasi, yaitu yang pertama proses afiksasi monoleksemis, yang merupakan peristiwa menempelnya sebuah afiks, misalnya prefiks, kepada sebuah leksem untuk menjadi satu kata. Lalu yang kedua ada proses afiksasi polileksemis, merupakan peristiwa menempelnya sebuah afiks, misalnya prefiks kepada dua leksem yang berkomposisi untuk menjadi kata. Di sini juga saya mencantumkan tabel contoh tentang proses afiksasi monoleksemis. Yang pertama ada imbuhan mon, yang jika ditambahkan dengan leksem fasilitas akan menciptakan kata memfasilitasi, yang bermakna yang memberikan fasilitas. Lalu yang kedua ada imbuhan mon juga, yang jika ditambahkan leksem reklamasi akan membentuk kata mereklamasi, yang bermakna pekerjaan memperoleh tanah. Lalu yang ketiga, jika men ditambah dengan leksem bombardir akan membentuk kata membombardir, yang berarti diserbu. Lalu yang keempat ada men, yang jika ditambahkan dengan leksem upgrade maka akan membentuk katanya mengupgrade atau maknanya menatar. Lalu yang kelima ada me, jika ditambahkan dengan leksem branding akan membentuk katanya membranding, yang berarti memberi cat. Kemudian di sini juga saya mencantumkan tentang tabel contoh dari proses afiksasi polileksemis. Yang pertama ada imbuhan ber. Jika ditambahkan dengan leksem berkomposisinya adalah komputer tablet, maka akan membentuk kata berkomputer tablet, yang bermakna mempunyai komputer tablet. Lalu yang kedua ada imbuhan ber. Jika ditambahkan dengan leksem komposisinya adalah struktur Android, maka akan membentuk kata berstruktur Android, yang bermakna memakai struktur Android. Lalu yang ketiga ada imbuhan ber, yang jika ditambahkan dengan leksem komposisi reset data, maka akan
akan membentuk katanya mereset data atau menghapus data. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari proses afiksasi di atas akan memunculkan perubahan, yaitu yang pertama perubahan pada bentuknya, kelas katanya, dan maknanya. Lalu selanjutnya ada macam-macam imbuhan afiks. Dalam bahasa Indonesia ada berbagai macam imbuhan afiks, yaitu diantaranya ada prefiks. Prefiks merupakan imbuhan yang diletakkan pada awal kalimat, atau lebih sederhananya disebut dengan awalan. Contohnya pe, ber, me, ke. Contoh prefiks dari kata yaitu yang pertama, imbuhan pe jika ditambahkan dengan kata dasarnya adalah bisnis, maka akan membentuk kata pembisnis, yaitu seseorang yang terlibat dalam usaha. Lalu yang kedua ada imbuhan ber. Jika ditambahkan dengan kata dasarnya kontraksi, maka akan membentuk katanya berkontraksi atau artinya adalah otot yang mengkerut. Lalu yang ketiga ada imbuhan me, yang jika ditambahkan dengan kata dasarnya laut, maka akan membentuk katanya melaut atau seseorang yang mengumpulkan ikan di laut. Lalu yang kedua ada infiks. Infiks adalah imbuhan kata yang diletakkan di tengah kalimat. Contohnya seperti di sini ada tabel tentang infiks, yaitu yang pertama, imbuhan R. Jika ditambahkan kata dasarnya gerutuk, maka akan membentuk katanya gemerutuk, yang bermakna bunyi berdetus-detus seperti mesin. Lalu yang kedua ada imbuhan R, yang jika ditambahkan kata dasarnya gerlap, akan membentuk kata gemerlap, yang berarti berkilau. Lalu yang ketiga ada imbuhan M, yang ditambah kata dasarnya adalah tali, sehingga membentuk katanya temali, yang berarti banyak tali. Lalu yang ketiga ada sufiks. Sufiks adalah imbuhan kata yang diletakkan di akhir kalimat, atau disebut juga akhiran. Contoh sufiks yaitu yang pertama imbuhan an, yang jika ditambahkan kata dasarnya aplikasi akan membentuk kata aplikasian, yang berarti penerapan. Lalu yang kedua ada imbuhan or, yang jika ditambah kata dasarnya inovasi maka akan membentuk kata inovator, yang berarti memberikan perubahan. Lalu yang ketiga imbuhan kan, yang ditambah dengan kata dasarnya biar, sehingga membentuk katanya biarkan, yang berarti membiarkan. Lalu yang keempat ada konfiks. Konfiks adalah imbuhan yang diletakkan pada awal kalimat, atau bisa juga yang diletakkan pada awal kalimat dan akhir kalimat. Contoh yang terdiri dari per-an, ke-an, di-kan. Contoh dari konfiks sendiri yaitu yang pertama ada imbuhan per-an, yang jika ditambahkan kata dasarnya lengkap membentuk kata perlengkapan, yang berarti tentang benda yang bisa digunakan berkali-kali. Lalu yang kedua ada imbuhan ke-an, yang jika ditambahkan dengan kata dasarnya efektif, maka akan menciptakan kata keefektifan, yang berarti bersifat efektif. Lalu yang ketiga ada imbuhan di-kan, yang jika ditambahkan kata dasarnya eksistensi, maka akan membentuk katanya dieksitensikan, yang berarti diluruskan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyajian materinya atau pengucapannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.